sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan karya itu sendiri gitu? Apakah karya ini membuat seseorang jadi seperti misalnya sukses ya, atau berkelimpahan harta gitu ya, atau banyak orang yang sanjung atau bagaimana gitu ya? Enggak, silahkan Bang Hamsi. Oke, terima kasih Pak Mate. Kita ketemu lagi di sesi Korma yang rutin ya setiap minggu ya. Teman-teman, jadi kalau bicara tentang karya kan 2 minggu yang lalu ya, di 2 pertemuan sebelumnya. Karena kita kasih jarak lah. Jarak dan saya sudah rapid Pak dan non reaktif gitu. Non reaktif, tenang aja. Karena memang pas masuk ke MAN kita selalu dites suhu badan gitu ya. Kita punya alat sendiri. Betul. Aman. Gitu. Oke teman-teman, jadi karya itu kemarin saya pernah nulis di feed Instagram, di status Facebook itu kan saya iseng. Itu terbersit aja teman-teman. Jadi saya itu punya medsos itu etalase pemikiran. Jadi saya definisikan bahwa Facebook, Instagram, Twitter, apalagi ya pokoknya yang Telegram gitu. Itu tempat saya menyimpan ide-ide yang belingsatan. Karena kan kalau pikiran tuh seperti cahaya gitu. Suka ajol-ajolan gitu, suka tidak ada. Nah, ketika ada saya harus tangkap langsung masukin gitu. Kayak Amsi Amazing Miracle of Saat Istikharah, Ane aku naksir engkau. Nah, gitu kan bikin semua melting. Karena gitu. kalau dinanti lupa ya. Lupa, kemudian apalagi nah sekarang termasuk karya. Ternyata kemarin saya nemu karya itu akar kaya. Wih, karya ini akar kaya. Akar kaya. Jadi kalau ingin kaya berkarya, teman-teman. Itu maksudnya. Kalau ingin kaya harus berkarya. Betul. Kenapa? Karena ciri orang kaya itu ya punya karya. Setidaknya dia kaya ide. Kaya saya gitu kan. Kaya saya, kaya ide, ya ada karya. Karena produknya ada, produknya boleh pemikiran, boleh barang gitu kan, boleh anak juga kan hasil karya. Dan itu bukti bahwa kita punya kekayaan sperma, misalnya gitu kan. Karena tidak semua orang yang sudah menikah juga tidak. Iya betul. Gitu, jadi karena mungkin kita diberi kekayaan dari sisi tadi ya, dari sisi kesuburan juga kita akhirnya jadi berkarya. Jadi kalau saya simpel-simpel aja sih teman-teman, jadi karya itu harus bikin apa? Enggak sih. Kita mulai dari yang kita bisa kan. Seperti makan juga kan. Makan yang disunahkan tuh makan dari yang paling dekat teman-teman, yang di depan dimakan gitu. Kalau berkarya juga dimulai dari kita gitu. Dari sekarang, dari yang kecil. Kayak Agim itu kan. 3M gitu, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang mudah, mulai dari sekarang. Nah, kalau saya kan karya apa ya? Bagi saya karya saya sekarang adalah misalnya karena saya suka di saham syariah ya saya buat segala hal yang berkaitan dengan itu. Tadi saya bikin begini teman-teman. Nanti juga mungkin besok tayang tuh di Instagram. Jadi Kang besok kita Rabu apa ya buat feednya? Ya udah bikin lagi aja ini Kang. AB 7 keuntungan saham syariah kira-kira apa Mang gitu kan. Oh ya udah saya terbersit langsung aja Pak. A B C D E F G gitu. Iya. Iseng aja, ditulisin dulu hurufnya aja. A B C D E F G gitu. Karena kan 7 ya. A B C D E F G 7 kan. Oh ya gini aja Kang. A-nya amanah, B-nya berkah, C-nya cuan, D-nya dividen, E-nya efisien, F-nya filantropis, G-nya growth. Setelah itu saya buat. Kenapa? Saham syariah itu amanah karena begini, berkah itu gimana. Jadi baru diuraikan. Jadi saya tuh spontan Pak. Spontan, kemudian juga ya semacam refleks gitu. Kayak Guswati ya, ini baru tersirat nih dan di channel saya ada para Guswati. Saya kan mikirnya Guswati itu ya, saya kan nama saya Agus ya. Betul. Itu kalau perempuan, ternyata Guswati versi Mang ini Agus sama Fatmawati istri saya. Nah itu aja Pak. Tidak terpikir. Jadi saya suka merenung juga Pak kalau di jalan. Mungkin kelebihan saya itu di singkatan sih. Dan itu karya Pak. Sampai ada orang itu yang Mang boleh dong minta singkatan yang bagus untuk acara saya. Banyak acara-acara itu yang saya buat Pak singkatannya. Termasuk saya. Misalnya gini, ada waktu itu ada yang mau nanya apa gitu, ini aja gitu, dipakai sama dia gitu. Termasuk kalau saya singkatan itu dipakai juga buat menggalang dana Pak. Betul. Misalnya yang terbaru kemarin itu kan kita baru nikah, baru nikah, pembangunan ruang diniyah al barokah, gitu.
Sehingga orang itu yang mau nyumbang itu kan Jadi ketawa-ketawa sambil nyumbang gitu. Kemarin yang terbaru alhamdulillah kita galang itu kabar umat. Karpet baru untuk majelis at-tarbiyah. wah, Itu 49 jutaan kita kumpulkan. Kemudian waktu ada santunan anak yatim, santai mas bro, gitu kan? Santai mas bro, santunan anak yatim majelis syahriahan bulan Muharram. Wah, kayak gitu semua gitu. jadi caranya itu diambil dulu kalimat tertentu, Lalu diuraikan dan direlevansikan dengan kejadian atau peristiwa yang dibutuhkan. Betul. Bagi saya itu juga karya sih. Refleks ya, Refleks. Karena ini Al-Ghazali itu, Imam Al-Ghazali pernah bercerita yang namanya behavior atau perilaku atau akhlak lah, bahasa kita akhlak gitu. Itu sesuatu yang muncul begitu saja secara refleks gitu kan. Dan tanpa rencana sebelumnya. Jadi kalau saya sudah biasa menyingkat, maka singkatan itu terbersit begitu saja. Dan sebenarnya semua yang saya buat termasuk sekarang di Syariah Islam juga singkatan. Produk-produk itu singkatan. Betul. File rekap laporan keuangan. Kita bikin kelas fundamental, bantal, belajar analisis fundamental. Atau di kelas lain, sofa, ngarang buku, sari kelapa, benar, saham syariah kelas pemula. Kemudian kemarin juga apa ya? Oh ya, Mang nanti kalau ini lanjut lagi dong doktoral di bahasa Arab, kita butuh karya Mang Amsi dari bahasa Arab. Oke, nantilah saya usahakan saya buat lanjut doktor. Emang Mang Amsi sudah punya ini, ada apa namanya karyanya nanti apa? Bukan nama, tema karya tentang apa? Teman saya yang sesama pengajar bahasa Arab itu nanya ke saya, Pak. Temanya apa? Tauco. Ketawa dia. Tauco apa sih? Apa hubungannya Tauco sama bahasa Arab? Bentar dulu. Tauco itu singkatan, Pak. Teaching Arabic using corpus online. Mengajarkan bahasa Arab dengan menggunakan corpus. Gitu. Jadi itu kan belum ada. Saya bilang dia ketawa-ketawa tapi bener gitu dia nyamuk katanya gitu. Ada wae lah. Jadi kan buku saya Sari Kelapa khas Cianjur. Sari Kelapa itu manisan khas Cianjur, Pak. Sering Tauco juga khas Cianjur. Jadi saya sekaligus mempromosikan produk daerah, teman-teman. Betul. Jadi luar biasa karya kita itu sederhana, tapi penuh makna. Betul. Buku juga kan Sari Kelapa itu baru permulaan. Kita udah dikasih sampai 3 buku ke depan, Pak. Yang keduanya nanti Sari Kenanga, Saham Syariah kelas menengah. Terakhir Sari Ketan, Saham Syariah kelas lanjutan. Semuanya berbasis singkatan. Dan singkatan itu membawa berkah dan bagi saya itulah karya. Akar kekayaan. Nah, sekarang tadi kan karya itu akar kekayaan. Nah, kekayaan yang sebenarnya itu seperti apa sih, Mang Amsi? Karena kan banyak orang ya yang memandang bahwa karya itu selalu dikaitkan dengan keberlimpahan harta. Berkelimpahan harta gitu. Sebenarnya kalau kaya, ya mungkin klise ya teman-teman, tapi ya emang itu faktanya. Kalau kembali ke hadis kan begitu. Laisal ghina an kasratil aradi walakin al-ghina ginan nafs. Harta kekayaan yang sebenarnya itu bukan banyaknya harta dan banyaknya perhiasan gitu atau banyaknya aset gitu, tapi kekayaan yang sebenarnya itu ya kekayaan jiwa, kekayaan hati gitu. Bagaimana kita berlapang dada, bagaimana kita istilahnya tidak cepat marah ya, meskipun itu masih susah sih kalau bagi saya gitu kan, tapi setidaknya diusahakan lah gitu ya. Saya berusaha anger management gitu, istilahnya memanage kemarahan sampai kita sekarang sih sebenarnya kalau bagi saya sih saya udah sudah mengalami banyak perkembangan sih, Pak. Ya, minimal ya anak-anak saya itu bilang, "Oh, Bapak sekarang beda ya." Jadi kan berarti mereka juga menilai. Dan bagi saya itu ternyata belajar itu tidak pernah berhenti. Jadi kembali ke kekayaan tadi, kenapa sih saya bilang kekayaan jiwa itu lebih utama? Karena harta itu bisa hilang. Betul. Dan saya pernah mengalami itu kan. Harta bisa nyusut, bisa hilang. Gitu. Tapi ketika kita punya kekayaan jiwa, yang hilang itu datang lagi, dan itu dengan mudahnya, dan bahkan akhirnya kita merasa bahwa kita tidak terikat lagi dengan harta itu. Nah, ketika sudah tidak terikat dengan harta, maka harta yang selalu berusaha mengikat. Betul. Jadi kalau kita mengejar harta, maka itu sulit, susah. Tapi kalau kita misalnya melepaskan keterikatan dengan harta, harta yang ngejar-ngejar kita yang sibuk memilihnya. Saya pernah kan ngasih filosofi ini belum, yang lebah itu. Kan kalau kita pingin madu, ngejar lebah satu persatu itu kan susah, Pak. Misalnya hayang madu gitu ayo lebah ya, tuh juga itu tuh papanting tuh, Firwan apa nih, tuturkan galahan gitu kan, terus pasubun kana kandang, risikona disengat, capek Pak, dikejar-kejar, cantang tuh benang kan, kalau kamu pakai tangan kosong kumaha kan hesanya susah kan. Apa yang paling mudahnya, Pak? Saya pernah ceritakan, tanam bunga. Bunga itu karya. Ketika kita menanam bunga,
maka lebah itu akan datang dengan teman-temannya. Ini ada bunga nih yang menarik, gitu. Kemudian sediakan kandang, giringlah ke kandang itu. Mereka akan dengan sukarela mengeluarkan madu itu. Jadi lebah itu ibarat rezeki, Pak. Kalau kita kejar-kejar capek, tapi kalau kita sediakan karya bunga, kita kan menanam itu menanam doa, menanam harapan, maka akan datanglah lebah itu tanpa kita lelah pun madunya kita dapat dengan mudah, dan mungkin rasanya akan berbeda daripada kejar-kejar paksa mengeluarkan madunya kan dengan sukarela. Dan lebah itu unik, Pak. Apa yang membedakan lebah dengan lalat? Kalau lebah itu kan di tempat yang kotor pun dia masih mencari bunga. Betul. Tapi kalau lalat di tempat yang bersih pun dia tetap mencari kotoran. Itu adalah filosofi manusia. Ada orang yang meskipun banyak kebaikan dia tetap mencari keburukannya. Tapi kalau lebah itu meskipun orang itu banyak keburukannya dia tetap mencari kebaikannya. Karena yang ingin dihasilkan adalah madu yang syifa'ul linnas. Jadi kan di surah An-Nahl itu yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi syifa'ul linnas. Jadi dari perutnya itu keluar minuman yang yang warnanya beragam gitu, dan obat bagi manusia gitu. Iya. Jadi menarik sekali ya tadi ilustrasi seekor lebah gitu ya. Benar. Dengan sebuah katakanlah tanaman tadi atau bunga tadi itu adalah sebuah karya, sehingga bukan kita yang mengejar katakanlah dunia lah, tapi dunia yang menghampiri kita gitu ya. Dan setidaknya itu yang Allah sedang menguji saya sekarang, Pak. Saya kan kemana-mana, Pak. Di rumah aja. Tapi ya saya sering ada di mana-mana gitu. Gitu ya. Kalau misalkan dalam event-event seperti ini gitu ya, misalkan ada di IG juga kadang-kadang kan sehari itu bisa nyampe 2-3 kali. Betul. Padahal di sini. Padahal dia. Jadi kalau saya di rumah itu suka lucu kayak sama anak-anak itu. Pak mau kemana? Mau ngajar di mana? Di kamar. Terus keluar. Setelah itu kan beres event. Pak mau ngajar lagi? Di mana? Di kamar. Jadi saya tempatnya di situ-situ aja. Tapi audiensnya ada yang di Sulawesi, ada yang kadang kelintas dulu ke Kalimantan, loncat lagi ke Sumatera gitu, Pak. Bagi saya kebermanfaatan itu adalah salah satu bentuk kekayaan juga. Kekayaan dan tabungan kita jariah nanti. Kan ada orang yang bilang, kok Mahamsi yang lain mah jarang diundang, tapi Mahamsi tetap diundang. Kelebihan saya cuma satu, Pak. Saya mah diundang mau wae gitu. Antara terlepas ya, dibayar atau tidak. Iya, dan kebanyakan nggak dibayar. Jadi santai aja gitu. Ya, karena apa? Karena bagi saya bayaran dari Allah itu lebih memberikan manfaat. Manfaat itu itulah bayarannya. Benar, bayarannya itu kebahagiaan ketika kita berbagi, dan alhamdulillah sampai detik ini saya nggak pernah tidak diberi rezeki oleh Allah. Dan itulah kekayaan yang hakiki. Yang hakiki, dan nanti Pak Agus akan diuji ketika kita sudah diberi keberlimpahan. Maka ujian terbesarnya teman-teman adalah ketika kita sedang ada keinginan, kemudian ada yang membutuhkan. Dan kita harus mengasihkan itu semua. Jadi teman-teman saya juga pernah diuji berat memberikan uang 2.000. Memberikan uang 5.000 saya pernah berat karena memang lagi butuh. Saya pernah cerita sering ini. Saya waktu masa-masa susah itu saya pernah makan satu mangkok berdua sama istri gitu kan. Tapi kalau dan itu berat, ngasih 5.000 itu ujian gitu ya, 5.000, 10.000 naik. Sampai akhirnya kita juga pernah merasakan melepaskan keinginan yang nilainya puluhan juta karena ada yang butuh gitu. Dan setelah itu saya semakin yakin, ya Allah, saya sudah pernah memberikan apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan, saya dan istri inginkan, tapi karena ada yang lain kita kasih ke yang lain. Jadi kalaulah Engkau berkenan, anggaplah itu sebagai sesuatu yang ultimate gitu ya. Maksudnya kita pernah melakukan sesuatu yang mungkin dulu itu sangat susah. Tapi ketika kita semakin mudah memberi, jadi kalau ada lagi nih, sebuah adagium dari saya yang sering saya ungkap, semakin kebal kita sedekah, semakin tebal mendapat berkah. Semakin tebal kita sedekah, semakin tebal mendapat berkah. Jadi kebal itu sama dengan tebal. Namun orang geus baal sodako merek, orang bakal kanal di pasien dan geus teu mikiran di rezeki. Dan ketebalan itu bukan hanya di dompet di dunia saja. Alhamdulillah. Amin. Insya Allah. Karena kan sodako gitu. Dan surga itu gini Pak, kalau saya sih orang kan membayangkan surga itu teman-teman, wah nanti di akhirat segala hal mungkin segala hal kenikmatan itu bisa didapat.
Kalau bagi saya surga itu sudah bisa dirasakan di dunia. Contoh gini, penghuni surga itu nanti ya teman-teman, penghuni surga itu di gedung di ruangan-ruangannya itu kan mereka saling berseri-seri, kemudian dengan keluarganya itu tersenyum ramah, kemudian ngomongnya perlahan-lahan. Jadi kenapa ada konsep baiti jannati, rumahku surgaku itu ketika kita memposisikan tempat kita itu seperti surga. Maka kalau rumah kita seperti surga, orang mau gorowokan Pak, mau loba nyarekan. Sebab rumah kita sudah seperti di surga. Dan penghuninya juga sudah mengamalkan amalan ahli surga gitu. Jadi hari wang rezeki dah ya wae. Betul. Ya, tidak khawatir rezeki karena selalu ada gitu. Kemudian kita juga jarang marah-marah di rumah. Kenapa? Karena rumah ini udah dianggap nyaman meskipun rumah kita cuman mungkin Pak Agus pernah ke rumah saya tuh. Rumah saya kan hanya triplek, Pak. Jadi teman-teman jangan bayangkan bahwa saya investor saham, rumahnya megah gitu. Padahal mewah saya. Founder saham. Tapi kan memang tadi ya, akar karya itu akar kaya. Nah, kaya di sini kan varian lah sebenarnya. Betul. Ya. Cuman kekayaannya sebenarnya itu tadi apa yang dibilang Mang sih memang betul. Dan karena gini Pak, kita hidup berapa tahun sih? Nah, gitu. Paling lama 100 tahunan. Dan itu kan dari usia saya mungkin sekitar 60 tahun lagi. Ya, kita daripada bingung mikirin usia 60 tahun ke depan mau apa, ya mendingan dari sekarang kan. Apa yang kita bisa lakukan hari ini dan itu karya bermanfaat, lakukan. Gitu. Karena apa? Karena ya sependek pengalaman saya sih, selama kita terus berkarya, rezeki selalu ada, kemudian kebahagiaan selalu tercipta. Karena bagi saya bukan orang yang suka mengejar kebahagiaan. Capek, Pak. Mendingan menciptakan kebahagiaan. Karena gini, hati itu kan ibarat channel radio atau channel TV. Jadi kumaha orang memilih. Jadi kayak orang kita suka main bola nih. Gitu. Kita suka main bola anak-anak. Misalnya sukanya kartun gitu. Kan tinggal pindahin channel gitu. Nah, tekudu meuli TV. Benar, tekudu meuli TV. Terus yang penting kan kayak Pak. Jadi setiap kilasan-kilasan pikiran itu kan kita yang menilainya gitu. Apakah kita mau terus negatif berpikirnya atau beralih positif gitu. Jadi semua, kalau di quote saya yang lain, thinking is the thinking, ini pernah dibahas kan, thinking is the thinking. Pikiran itu rajanya suatu. Betul. Jadi mulailah dari mengubah pikiran, mengubah cara berdoa dan seterusnya. Jadi kembali ke tema awal, kenapa kaya itu adalah akar kekayaan. Karena ketika orang berkarya, setidaknya dia sudah kaya ide, kaya pikiran, dan kaya hati. Jadi sebenarnya sudah jadi kaya ketika dia berkarya itu. Iya. Luar biasa. Teman-teman, ini sangat menarik sekali ya. Mungkin kita ya termasuk saya baru tahu gitu bahwa memang sebuah karya ini bisa membuat kaya seseorang, minimal kaya ide ya, kaya hati gitu. Jadi kaya itu jangan selalu diidentikan dengan bergelimpangan harta. Tadi kebal dengan sedekah, kebal dompet kita. Karena apa? Jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Betul. Tapi sedekahlah, maka kaya itu akan menghampiri. Gitu. Dan ini bandingannya malam tadi nih kebetulan masih saya ikut pengajian seharian. Betul. Ternyata sedekah, jadi jangan berpikir ketika pengen sedekah itu nunggu kaya dulu. Betul. Sebenarnya orang fakir pun bisa. Bahkan bandingannya katanya itu ketika orang fakir bersedekah 1 dirham itu bandingannya sama dengan 100.000 dirham. Itu bandingannya. Karena gini Pak, kalau dalam sedekah itu kan bukan nominal yang dihitung, tapi persentase. Karena kan daya di surah At-Tolak ya, meskipun kaitannya dengan perceraian, tapi kita bisa ngambil hikmah dari ayat itu. Liyun fikzu sa'atin min sa'atih gitu. Jadi kalau yang luas hartanya ya dia bisa lebih besar ngasihnya, tapi kalau yang sedikit dia tetap harus ngasih. Jadi sebenarnya masalah ngasih memberi sedekah itu bukan masalah kaya atau tidak, tapi makanya gini, 10.000 kecil belum tentu. Kalau 10.000 dari orang yang penghasilannya cuma 20.000 sehari, dia sedekah 50%. Tapi 10.000 dari orang 1 juta, medit Pak. Korek. Bukan berarti dia tetap sedekah ya, tapi cuma 1%, Pak. Betul. Cuma 1%, sementara yang lain 10.000. Makanya kenapa sering kita nonton teman-teman di layar kaca, ada nenek-nenek yang pemulung sampah tapi sudah bisa umroh. Betul. Karena mereka itu udah bener-bener sedekahnya ada gitu. Tapi kenapa orang yang seperti saya juga teguran mungkinnya punya gaji, punya apa, tapi belum bisa umroh, belum bisa naik haji. Mungkin ya tadi
tadi ya, karena kita belajar sedekahnya ke Beh Dio gitu lah. Luar biasa. Seperti itu. Ya, pokoknya menarik sekali lah. Intinya tadi kita teruslah berkarya karena karya ini adalah akar kekayaan buat kita semua. Amin. Ya. Sekian dulu. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Pokoknya terus dukung channel saya. Ada singkatan baru nanti. Channel saya dan channel Mang Amzi di Oke. sini ya. Agar konten seperti ini terus berlanjut, insya Allah memberikan banyak manfaat dan informasi-informasi atau cerita-cerita obrolan ini itu berdasarkan dari memang betul-betul dilakukan gitu ya. Insya Allah. Utamanya oleh Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.